Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi, dimana channel yang memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 7 dengan bab aritmatika sosial, tema pajak. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan untuk channel ini untuk memberikan subscribe, like video, dan komentar yang membangun. Bagi yang sudah memberi dukungan, saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Nah, pajak ini bisa diartikan kewajiban yang harus dibayar ya, sahabat matematika. Nah, hasil dari pajak ini digunakan untuk kesejahteraan umum. Pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPh. Apabila kita berbelanja di dealer, grosir, toko swalayan, dan tempat-tempat lainnya, maka terdapat barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai atau disebut PPN. Pajak, ingat ya, potongan wajib yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara. Catatan, pajak penghasilan atau PPh mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Namun untuk pajak pertambahan nilai atau PPN mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah. Dan rumus pajak ini yaitu persen pajak per 100 dikali kena pajak. Kita masuk ke contoh yang pertama. Pak Abdul mendapat hadiah uang sebesar 500.000 dan dikenakan pajak sebesar 15%. Berapakah sisa uang yang diterima Pak Abdul? Kita selesaikan ya, sahabat matematika. Untuk pajak ini berarti 15% dikali besar uang awal atau di sini uang hadiahnya. 15% itu 15 per 100 dikali 15 dikali 500.000. Hasilnya kita coret dulu, 002 nya ini kita coret ya, dicoret-coret ya. Berarti 15 dikali 5.000 hasilnya 75.000. Nah, untuk sisanya berarti uang awal atau besar hadiah awal 500.000 dikurangi hasil dari 15% pajak ini yaitu 75.000. Jadi 500.000 dikurangi 75.000 hasilnya 425.000. Jadi sisa uang yang diterima oleh Pak Abdul sebesar Rp425.000. Kita masuk contoh yang kedua.
Setiap bulan seorang pegawai mendapat gaji sebesar 1.400.000 dengan PPh sebesar 15%. Tentukanlah besar gaji yang diterima setiap bulannya. Kita selesaikan. Kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu gaji per bulannya 1.400.000. PPh 15%. Besar PPh berarti 15% dikali gaji per bulannya, yaitu sebesar 1.400.000. 15% itu 15/100 dikali 1.400.000. Hasilnya Rp210.000. Maka besar gaji yang diterima setiap bulannya dari gaji awal yaitu 1.400.000 dikurangi 210.000, hasilnya Rp1.190.000. Jadi gaji yang diterimanya tiap bulannya sebesar 1.190.000. Masuk ke contoh yang ketiga. Pak Jamil membeli sebuah mobil di showroom mobil dengan harga 120 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Pak Jamil harus membayar mobil tersebut? Kita selesaikan. Besar pajak pertambahan nilai atau PPN berarti dari 10% itu dikali 120 juta. 10% itu 10/100 ya, kali 120 juta, maka hasilnya 12 juta. Kemudian pajak Pak Jamil yang harus dibayarkan yaitu dari harga awal berarti 120 juta ditambah 12 juta, yaitu 130 juta rupiah. Jadi Pak Jamil harus membayar sebesar 132 juta untuk membeli sebuah mobil. Contoh yang keempat. Sebuah distro pakaian memberikan diskon 10% untuk jenis pakaian kemeja dan celana jeans dengan syarat membayar tunai. Tony menginginkan celana jeans seharga 175.000 dan dikenakan pajak penjualan sebesar 5%. Hitunglah berapa yang harus dibayar oleh Tony. Kita selesaikan ya. Kita sudah belajar diskon ya di video sebelumnya. Untuk harga celana jeans itu sebesar 175.000. Diskon sebesar 10% dan pajak penjualan sebesar 4%. Maka untuk menghitungnya kita lihat. Untuk mencari besarnya diskon berarti persen diskon dikali harga barang. Persen diskon itu 10%, berarti 10/100 dikali harga barangnya 175.000. 10/100 dikali 175.000 hasilnya 17.500. Untuk harga setelah diskon berarti harga awal dikurangi harga diskon. Harga awalnya 175.000, besar diskonnya 17.500. 175.000 dikurangi 17.500 hasilnya 157.500. Untuk pajaknya, untuk mencari pajaknya berarti persen pajak dikali harga barang. Pajaknya persennya 5%. Berarti karena pajaknya itu 5%, berarti 5/100 kali harga barangnya 175.000. 5/100 kali 175.000 yaitu 8.750 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan
Harga setelah diskon ditambah pajak, yaitu harga setelah diskon tadi 157.500 ditambah pajaknya 8.750. Jadi 157.500 ditambah 8.750 hasilnya 148.750 rupiah. Jadi yang harus dibayar Tony sebesar 148.750 rupiah. Contoh yang kelima. Doni menyimpan uang deposito sebesar 2 juta. Suku bunga per tahunnya itu 9% dengan pajak 20%. Besar bunga yang diterima Doni selama 1 tahun adalah, kita selesaikan. Deposito itu 2 juta. Bunganya 9% per tahun. Pajaknya 20%. Bunga 1 tahunnya itu berarti dari 80 per 100 dikali 9 per 100 dikali 2 juta. 80 ini dari mana? Nah, 80 ini dari mana? Ini dari pengurangan, karena ini kita akan mencari atau menambahkan pajak di bunganya. Berarti dari pajaknya 20%, berarti kebalikannya kalau kita mau tambah, mau kalikan, kebalikannya dari 20% itu kan berarti 80%. Berarti 80 per 100 dikali 9% itu 9 per 100 dikali 2 juta. Maka 720 dikali 200 rupiah hasilnya 144.000. Jadi besar bunga yang diterima Doni selama 1 tahun yaitu sebesar 144.000 rupiah. Contoh yang ke-6. Pak Putu memperoleh gaji sebesar 950.000 sebulan dengan menghasilkan tidak kena pajak, yaitu sebesar 380.000. Jika pajak penghasilan atau PPh diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Putu per bulannya? Kita selesaikan. Besar gaji itu 950.000. Penghasilan tidak kena pajak 380.000. PPh 10%. Besar penghasilan kena pajak itu berarti dari besar gaji dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yaitu 950.000 dikurangi 380.000, hasilnya 570.000. Besar pajak penghasilan dari 10% dikali penghasilan kena pajak, berarti 10% itu 10 per 100 dikali 570.000, hasilnya 10 per 100 kali 570.000 yaitu 57.000. Jadi gaji yang diterima itu besar gaji dikurangi besar pajak penghasilan. Besar gajinya itu 950.000 dikurangi 57.000, hasilnya 893.000. Jadi besar gaji yang diterima Pak Putu per bulan adalah 893.000. Contoh ke-7. Pada bulan Oktober harga sepatu di toko warna adalah 350.000. Pada bulan November harga sepatu naik 5%. Akan tetapi jika pembeli memiliki kartu pelajar, maka akan mendapat potongan sebesar 10%.
Pada bulan Desember, harga sepatu turun menjadi 300.000. Akan tetapi, pajak pertambahan nilai atau PPN akan dibebankan kepada pembeli sebesar 10%. Citra dan Kusuma membeli sepatu di toko warna di waktu yang berbeda. Siapakah yang membeli sepatu dengan harga terendah jika Citra membeli sepatu pada bulan Desember dan Kusuma membeli sepatu pada bulan Oktober? Kita selesaikan. PPN sepatu bulan Desember itu sebesar dari harga sepatu dikali persentase PPN, yaitu 300.000 dikali 10%. 10% itu 10 per 100 ya, berarti 300.000 dikali 10 per 100. Hasilnya ini 02 nya kita coret sehingga ininya tinggal 3.000, ini 10. 3.000 kali 10 berarti 30.000. Citra membeli sepatu pada bulan Desember. Harga beli sama dengan harga beli sebelum PPN ditambah PPN. Harga beli sebelum PPN itu 300.000. Besar PPN-nya 30.000. Jadi 300.000 ditambah 30.000 hasilnya 330.000 rupiah. Kusuma membeli sepatu pada bulan Oktober, sehingga harga beli sepatu di bulan Oktober adalah 350.000. Maka Citra membeli sepatu dengan harga yang lebih rendah daripada Kusuma. Karena kalau Citra itu membelinya 330.000, kalau Kusuma itu membelinya berarti karena bulan Oktober berarti 350.000. Jadi lebih murah ketika Citra yang membeli di bulan Desember. Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekarang kita latihan soal. Silahkan sahabat matematika untuk mengerjakan soal-soal berikut dengan baik. Tulis di soal latihan, dikerjakan, kemudian hasilnya silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya koreksi. Latihan soal yang pertama. Penghasilan Ibu Preti sebesar 2 juta dari tempat kerjanya dan harus membayar pajak sebesar 5%. Berapakah sisa uang yang diterima Ibu Preti? Latihan soal yang kedua. Pada Mall Anugrah SB, hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 10%. Jika Pak Luji membeli sebuah kulkas dengan label harga 1.500.000, berapa rupiah Pak Luji harus membayar? Latihan soal yang ketiga. Katarina membeli sepasang sepatu dengan harga 750.000 dan dikenai pajak pertambahan nilai PPN 10%. Berapa banyak Katarina harus membayar sepasang sepatu tersebut? Soal yang keempat. Bu Rina berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.200 porsi dengan harga 15.000 per porsinya. Bu Rina harus membayar pajak sebesar 10%. Hitunglah pajak yang harus dibayar Bu Rina tersebut.
Latihan soal yang kelima. Dani dan Putra memesan makan siang di restoran Pelipur Lapar. Mereka memesan 2 porsi nasi goreng, ayam, dan 2 porsi es jeruk. Harga 1 porsi nasi goreng ayam adalah 18.000 dan 1 porsi es jeruk adalah 8.000. Jika makanan tersebut dikenakan pajak dan dibebankan kepada pembeli sebesar 5%, berapa total pembayaran makanan mereka? Latihan soal yang ke-6. Pak Dwi berhasil menjual 1.500 porsi ketoprak setiap hari dengan harga untuk setiap porsinya sebesar Rp10.000. Jika untuk menarik pelanggan, Pak Dwi memberikan diskon sebesar 10% untuk setiap porsinya. Berapakah pajak UMKM atau usaha kecil, mikro, dan menengah yang harus dibayar oleh Pak Dwi setiap bulannya? Dengan catatan besar pajak UMKM adalah 0,5% dari omsetnya. Latihan soal yang ke-7. Harga sebuah buku matematika adalah 60.000. Buku tersebut terjual sebanyak 15.000 buah. Honorarium penulis buku adalah 20% dan pajak penulis adalah 10%. Hitunglah honorarium yang penulis terima setelah dipotong pajak. Latihan soal ke-8. Tante memperoleh gaji sebulan sebesar 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh sebesar 10%, berapakah gaji yang diterima tante dalam sebulan? Baik sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika ini. Semoga apa yang sahabat matematika saksikan menambah semangat belajar dan motivasi sahabat matematika dalam mencintai matematika. Sekali lagi mohon dukungan untuk channel ini dan video ini. Tuliskan komentar yang membangun dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, salam damai dan salam matematika.